ada. Pelita nggak ada. Lagi menun begitu, jarumnya jatuh. Pas jatuh ibu-ibu, dia repeh-repeh nyari jarum. Apa? Bocah. Apa? Repeh ya? Iya, berapa? Di sana itu tanahnya bukan kayak kita, jogan tanah merah kalau di sini, ya nggak? Geprek pakai itu, pakai batu baterai. Di sana pasir, jadi kalau itu jarum jatuh, bak mendem. Cari-cari kagak ada. Tiba-tiba Rasulullah datang, dia turun. Assalamualaikum ya ahla baitin Nabi. Buka pintu saudara, Siti Aisyah jawab waalaikumsalam sama suaminya. Pas dia masuk, wajahnya bercahaya. Ulama katakan kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruj. Tiap rumah yang kau tinggal di dalamnya tidak butuh lampu. Tidak butuh lampu, terang. Wa maridin anta aiduhu qad syarahu Allahu bil farj. Tiap orang sakit yang kau besuk ya Rasulullah dan kau sentuh dengan tubuhmu, maka saat itu pula dia menjadi sembuh. Saat itu dokter nggak pakai. Rasulullah punya dokter pribadi, cuman dokter akhirnya mengundurkan diri karena pada faktanya dokter yang diobatin sama Nabi. Jadi tapi nyaris nggak ada penyakit ya. Dokter ya Rasulullah, anak frustasi ya Rasulullah. Kenapa emang? Ane punya ilmu kedokteran nggak kepake. Engkau yang obati aku mulu. Orang sentuh sama Nabi Muhammad dia sembuh. Ini Siti Aisyah bilang, "Wassalam, ini punya laki, masya Allah. Ma'ajmala wajhak ya Rasulullah. Ma'ajmala wajhak. Alangkah indah wajahmu ya Rasulullah. Ganteng bercahaya pula." Dapur ada terang. Dapur pada terang. Dulu Nabi waktu kecil ibu diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Sama Halimatus Sa'diyah diasuh. Halimatus Sa'diyah bilang gini. Seperti dalam Sirah Halabiyah. Kata Halimatus Sa'diyah, waktu sebelum Muhammad datang, anak-anak kecil di kampung kita, kalau dia main bermalam hari, tunggu bulan purnama. Jadi kalau bulan purnama, anak kecil pada lari-lari. Kalau kita dulu main apa namanya? Main petak umpet, main bola asin, apa betul yang akhirnya dipatok sama kolong wewe. Iya, ya kan? Diumpetin yang terus pada mukulin dandang apa lo gitu tuh. Kata Halimatus Sa'diyah, tapi ketika ada ini bayi yang bernama Muhammad, setiap malam anak kecil bisa bermain karena kampung kami terang sebab wajah Muhammad. Jadi bukannya ganteng saudara, bukan ganteng doang gitu, tapi memang keluar nur dan nurnya itu bercahaya kemana-mana. Wah kata Rasulullah, begitu. Nah ini Siti Aisyah yuk senang wajah rotinya masuk, cahaya masuk ke kamar-kamar, dia masuk ke dapur terang semua. Kata Rasulullah begini, ya Aisyah, sama istrinya. Ini kan Siti Aisyah ini istri yang paling disayang sama Rasul, ya, di antara semua istrinya. Sampai istri-istri yang lain begini, ya Rasulullah, biar waktu gilir saya buat Aisyah, buat gilir saya buat Aisyah. Kenapa? Sebab aku tahu kau terlalu sayang dengan Siti Aisyah. Oh ya kan, baik kalau gitu dengan Siti Aisyah. Kata Nabi, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah.
Rugi, celaka Aisyah. Di dunia orang tidak ketemu aku, dan di akhirat tidak bisa melihat aku. Tidak bisa lihat Nabi di dunia, di akhirat tidak ketemu. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Di akhirat tidak ketemu, dia rugi. Aisyah. Siti Aisyah bilang, kenapa ya Rasulullah? Siapa itu orangnya? Liman idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yaitu umatku yang dengar namaku, dia nggak mau sholawat. Nggak mau sholawat. Orang sebut ala sayyidina wa maulana Muhammadin misalnya, dia diam aja. Itu dia orang tandanya. Jadi Nabi kasih tanda alamat di akhirat, orang yang bisa jumpa dan bisa menatap Nabi Muhammad di dunianya, orang banyak baca selawat, bila dia dengar kata Muhammad dia langsung Allahumma sholli alaihi. Itu alamatnya, Rasulullah kasih alamat. Ini baca selawat saja itu orang jadi punya ikatan hubungan kepada kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa ja'alna syamsa diya'an wal qamara nura. Aku jadikan matahari ini sumber cahaya, wal qamara nura, dan bulan cahayanya pantulan dari itu matahari. Itu bukan? Kalau lagi sekolah begitu dulu. Saya kalau lupa karena sudah kelamaan orang megang pulpen. Jadi matahari sumbernya dan bulan itu pantulan dari itu matahari. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala, ja'alna syamsa diya'an wal qamara nura. Sebuah ungkapan yang dimaksud matahari adalah Nabi Muhammad. Semua ini bercahaya, semua berkat Rasulullah. Makanya bercahaya bukan berkat siapa? Berkat Rasulullah. Jadi ketika di awal sahabat Jabir bertanya, ya Rasulullah, ma awal khalqin khalaqahu Allah Ta'ala qabla an yakhluqal asya'. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang awal makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum manusia diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan. Belum ada arasy, belum ada lauhul mahfuz, belum ada qalam, belum ada matahari, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada bumi, belum ada manusia. Tidak ada satupun di alam semesta ini. Siapa yang pertama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Jabir, wa nuru nabi. Itu yang pertama Allah ciptakan, nur nabimu. Aku ya Jabir. Oh, saya baca. Oh, jawaban ini. Gitu. Paham gak? Wa nurun nabiyyi itu jawaban. Kalau dibilang huwa nurun nabiyyi, oh berarti alam semesta ini juz daripada engkau. Betul. Matahari juz daripada engkau. Bulan juz daripada engkau. Makanya laulaka lama khalaqal aflaq. Dalam hadis qudsi Allah bilang, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, alam semesta enggak ada. Jadi cikal bakal alam semesta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau lagi maulid kan kita baca gini. Anta syamsun, anta nurun. Nah, itu anta syamsun artinya engkau bagaikan matahari. Kalau orang santren bahasa tasbih katanya, kau bagaikan matahari. Kalau orang begini misalnya, engkau bagaikan Desi Ratnasari. Ini mah contoh, ya. Kau bagai Desi Ratnasari. Kira-kira cakapan Desi apa cakapan dia? Hah? Cakapan Desi. Jadi kalau mengumpamakan itu pada yang lebih tinggi. Kalau mengumpamakan itu harus kepada yang lebih tinggi. Jadi orang yang diumpamakan itu akan merasa tersanjung. Gitu. Kalau orang laki dibilang abang kayak Sahrul kan, oh itu langsung gabruk jatuh dia. Jadi gabruk nggak pakai dijorokin, karena lebih tinggi Sahrul kan. Jadi kalau mau serupakan seseorang, memuji itu pada yang lebih tinggi. Kalau dibilang ya Rasulullah, kau bagai matahari, berarti lebih tinggi matahari. Itu penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab diumpamakan pada yang lebih rendah, karena matahari itu diciptakan daripada Nabi
Muhammad. Jadi mestinya matahari itu bagaikan engkau, baru itu tersambung. Itu dinamakan tasbih maklum. Musyabbah jadi musyabbah bih, musyabbah bih jadi musyabbah. Katanya, kalau orang salah, Ustaz Ansori ya paham. Saya kan diam-diam ngaji sama dia. Itu tasbih maklum. Jadi diputer, seolah menyerupakan Nabi bagi matahari, padahal menyerupakan matahari bagaikan Rasulullah. Matahari bagaikan engkau ya Rasulullah. Wa anta badrun, dan engkau bulan purnama. Maksudnya bulan purnama bagaikan engkau ya Rasulullah. Wa anta nurun fawqah, kau cahaya di atas cahaya. Ada orang malam-malam ngaji sama Nabi. Kayak di sini muzakarah kan sampai jam berapa? 10 malam ya? Lebih. Ngaji jam 10, kongko sampai jam 11. Iya jam 8, kongko sampai jam 11. Enak kan kongko ya? Sampai jam 11. Nah, ini orang ngaji sampai jam 11. Kalau sekarang mah udah banyak listrik. Kalau dulu mah konan masih gede-gede banget, masih banyak buat klebon. Kuntil anak, longga-longga, tau gak longga-longga? Yang tinggi banget begitu. Yang kita kalau berdiri sebetis ya tinggi banget. Ini longga-longganya longga-longga gurun, bukan sini. Lu gurun pasir tinggi. Orang pulang takut ya Rasulullah, anak takut. Kampung anda jauh, ngelewatin gurun, ngelewatin pegunungan. Kata Nabi, gak usah takut. Kenapa yang takut? Gelap. Oh, kalau gelap sini, sama Rasulullah suruh ngadu. Salaman sama Nabi. Tangan Nabi kan bercahaya, ibu. Tangan Nabi bercahaya. Ini cahayanya pindah sama itu orang. Itu tangan orang, jadi neon tangannya. Dibilang ya Rasulullah, di tangan saya jadi neon. Udah pulang, terang loh. Terang, kalau zaman dulu bawa obor ya. Pulang ngaji ke Musa Muasar, pulang bawa obor. Mana di jalanan ada kuntilanak lagi. Maka obor kita salah. Kalamin kok ya. Begitu. Itu orang berdua, kata Rasulullah, kau berdua tanganmu aja bawa pulang. Nanti di pertigaan kau pisah, masing-masing kau salaman lagi. Masing-masing akan bawa cahaya. Sampai pertigaan orang salaman lagi. Itu salaman. Oh bercahaya pulang. Sampai rumah ibu istrinya tanya, suamiku tanganmu itu bisa terang begitu, nyala begitu kan lucu ya. Jadi tangan nyala. Dari mana memang ya suamiku, kata ini si suaminya. Ana min indi Muhammad. Baru saja aku bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini enggak ada dalam sejarah manusia begitu. Enggak ada. Ada satu sahabat, ibu. Enggak apa-apa, enggak kepanjangan saya cerita. Mumpung saya megang mic sepuas-puas saya. Ada orang Rasulullah lagi tidur Nabi Muhammad tidur siang. Orang kalau tidur siang biasanya keringetan ya, biasanya keringetan. Ini keluar keringat dari pelipisnya. Ini ada perempuan, Ummu Sulaim namanya Ummu Sulaim. Keringatnya diadangin nama Ummu Sulaim pakai itu botol. Rasulullah bangun, dilihat, Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ini keringat sayang-sayang ya Rasulullah. Kenapa sayang-sayang? Sebab di kota Madinah, kota Makkah, tidak ada satu minyak wangi yang seharum keringat engkau. Kata Rasulullah, buat apa ya Ummu Sulaim? Anak-anak kami kalau sakit, kita ulas kepalanya, sembuh dia sakitnya berkat keringat engkau. Sembuh tuh orang punya penyakit berkat keringat Rasulullah. Emang ini manusia biasa? Keringatnya jadi obat. Dibiarkan. Sehingga kalau anak-anak kecil main sama Nabi diusap kepalanya.
diusap kepala. Ntar dia pulang, ibunya bakal tahu, oh anta min indi Muhammad, kau pulang dari Rasulullah rupanya. Ibu kau tahu kepalamu harum Rasulullah, diusap begitu. Dan ini orang selama 40 hari tidak hilang wanginya. Makanya orang kalau mimpi bertemu Nabi Muhammad, dia cium tangannya wangi sampai 40 hari. Dicuci pakai rinso, pakai apa, enggak bakal hilang walaupun mimpi. Sebab man ra'ani fil manam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil iqdah wa inna syaitan la yatamathalu bi. Orang yang lihat aku di waktu tidur, dia sesungguhnya lihat aku yang sebenarnya. Syaitan tidak bisa serupai aku. Jadi kalau orang tidur ibu, nanti ibu misalnya mimpi sama Rasulullah, mau nggak gitu? Aduh, mudah-mudahan begitu ya. Nah, saya juga pengen bisa mimpi. Orang Rasulullah mimpi dengan aku di waktu tidur, dia tidak mimpi. Aku masuk ke alam tidurnya dan dia berjabat tangan langsung dengan aku. Aku masuk ke alam tidur, aku berjabat. Maka tangannya wangi 40 hari nggak hilang. Makanya Sayyidina Abu Bakar waktu tanya sama Rasul, ya Rasulullah, wa ma alamatu nubuwwatik? Alamat kenabianmu apa ya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, awalam tu'min ya Abu Bakrin? Kau belum percaya rupanya. La ya Rasulullah, walakin liyazdadi yaqina. Supaya liyazdadi yaqina, supaya lebih tambah yakin. Aku kasih tahu ya kau Abu Bakar, apa ya Rasulullah? Coba kau amati 15 tahun yang silam. Pernahkah kau bermimpi? Ya lupa, mimpi 15 tahun, mimpi mah 5 hari ya hilang. Suruh ngingetin mimpi 15 tahun yang lalu. Baik Abu Bakar, aku kasih sedikit. Saat di dalam mimpi itu kau akan berangkat ke tempat penyembahan berhala. Coba kau ingat. Abu Bakar, wah ingat ya Rasulullah. Dalam mimpi itu aku berjalan menuju mau sembah berhala. Di perjalanan itu Abu Bakar ada seorang laki-laki berpakaian putih menghampirimu, memegang tanganmu ya Abu Bakar. Kemudian laki-laki itu katakan, jangan kau sembah Abu Bakar, pulanglah dengan aku. Ingat gak itu? Ingat ya Rasulullah. Aku mau tanya ya Abu Bakar, saat itu kau sudah balik atau belum? Belum ya Rasulullah. Aku mau tanya sama kau kenalkah siapa lelaki itu? Tidak kenal ya Rasulullah. Ketahui ya Abu Bakar, yang pegang tanganmu, yang ajak kau pulang untuk tidak sembah berhala adalah aku Muhammad. Rasulullah masuk ke alam mimpi. Maka orang yang mimpi dengan Nabi Muhammad itu Rasulullah masuk ke alam mimpinya, dan sesungguhnya dia betul-betul bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu kembali wa anta nurun fawqa nurih, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, semuanya bercahaya. Cuman ini bagaikan matahari. Namanya itu nurun mahsusi. Wa nurus syamsi idza da'al lailu tagibu. Cahaya matahari apabila datang malam hilang cahayanya. Kalau pas sore-sore kan udah terangnya hilang ya. Tapi ada cahaya yang tidak bakal redup, saudara. Bukan cahaya matahari, cahaya apa? Wa nurus sarairi laysat tagibu. Cahaya di hati itu yang gak bakal sirna. Apa cahaya di hati? Cahaya di hati itu adalah iman. Rasulullah membawa dua nur, dikatakan nurun fawqa nuri. Pertama, cahaya yang bisa dilihat pakai mata, itu mah hilang. Yang kedua, cahaya yang tak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan ini, dengan hati. Apa itu? Cahaya keimanan namanya. Jadi anta syamsun, anta badrun, itu waja'alna syamsa diya'an wal qamara nura. Matahari bulan itu ada pantun. Kayak gini contohnya. Ini kan majelis. Itu ada apa namanya? Bolham. Ya. Jadi kalau kita hidupin ya, nah, ada yang terang no. Kenapa dia terang? Sebab staf kontaknya dihidupin, cetek hidup. Baru itu sinar masuk.
Ini sinar dari mana? Dari tiang listrik. Tiang listrik dari mana? Dari gardu. Gardu dari mana? Dari PLN. PLN, oh pusat tuh, pusat apa namanya? Pusat listrik ya. Dari PLN dialirin, tet malah kecil. Ke gardu, tet malah kecil. Tiang listrik malah kecil. Sampai ke sini itu, cetrek malah kecil. Gardu-gardu cahaya Nabi Muhammad itu sahabat. Jadi dari Rasulullah turun tuh tentang ilmu iman, turun ke sahabat. Ilmu Islam turun pula ke sahabat. Ilmu ihsan turun ke sahabat. Ngaji fikih turun ke sahabat gitu. Dari sahabat pindah lagi ke tiang-tiang yang lain, ke tabi'in, ke atba'ut tabi'in. Terus pindah-pindah dari jalur ke jalur sampai itu cahaya ada di dalam majelis ini. Dari tiang-tiang, dari guru ke guru. Ini kita punya guru, dia punya guru besar, wali dan auliaillah. Ini guru kita. Saya kasih tahu. Siapa itu orangnya? Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Ini orang alim besar. Karena ini para wali-wali besar menjadi guru Abuya Abdurrahman Nawawi. Termasuk Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jendan, Habib Ali Bungur, manusia-manusia pilihan. Itu guru kakek, guru kakek daripada kita punya guru. Di atasnya itu Al Habib Abdullah bin Muhsin. Habib Abdullah bin Muhsin itu Empang Bor, wali besar. Orang sekarang semua datang ke Habib Abdullah bin Muhsin. Sampai kemudian kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sekarang Maulid Sintuduran. Oh, itu tiap hari bertemu Rasul. Bukan mimpi saudara. Bukan, aneh mimpi Rasul. Ente ketinggalan. Oh, terus bagaimana? Aneh bukan mimpi, bertemu Rasul. Jadi begini waktu nyantren. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya Ali, kata ibunya. Iya Umi. Kau belum jadi anak Umi kalau belum bisa bertemu Rasulullah. Oh gitu Umi, baik, berangkat nyantren. Beberapa tahun pulang, Umi, iya, Anda sudah mimpi Rasulullah. Berapa hari dalam satu minggu, berapa kali? Seminggu sekali. Oh, kalau seminggu sekali belum jadi anak Umi. Fisik saja kau anakku, tapi jiwanya masih pisah dariku. Baik, berangkat lagi nyantren. Dalam satu tahun pulang, Umi sudah mimpi Rasulullah. Berapa kali dalam satu minggu? Satu minggu 7 kali Umi. Setiap malam aku mimpi dengan Nabi Muhammad. Kata ibunya, oh jangan sombong begitu kau. Baru seminggu 7 kali, belum menjadi anak Umi. Coba itu. Mimpi 7 kali seminggu belum jadi anak ibunya. Akhirnya terus dia mujahadah. Sungguh-sungguh, terus dia sungguh-sungguh. Akhirnya dia pulang sama ibunya, Ibu, ya Umi, ada kabar gembira untuk Umi. Mudah-mudahan aku bisa diaku sebagai anakmu. Kenapa kau? Sebab aku setiap malam bertemu dengan Rasulullah. Oh, bukan mimpi lagi nak, bukan. Aku tiap malam berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Oh begitukah? Begitu Umi. Indah sekali Rasulullah. Harum sekali Nabi Muhammad. Bahagia sekali aku hidup bersama Nabi Muhammad. Kalau aku ingin bertemu dengan Nabi di siang hari, Nabi datang ya Umi. Rasulullah yang katakan aku rindu padamu ya Ali. Aku rindu Rasulullah pula rindu. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Punya murid itu Habib Ali, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin punya murid Habib Ali Kuitang. Punya murid lagi Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ini orang wali-wali punya murid namanya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Kiai Haji Abdurrahman Nawawi punya murid Ustaz Ansoriya. Itu dia bersambung terus sampai kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pantulan cahaya matahari kepada rembulan, kepada bintang-bintang, kemudian terhambur ke sana sini hingga
muncul ini majlis ta'lim al-najwa. Maka mudah-mudahan semua yang ngaji punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Semua yang belajar di sini mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Walaupun sedikit yang kita dapat, yang penting manfaat barakah. Saya kasih contoh. Ibu punya anak, setiap hari beli ciki yang ada baterai kecil. Baterai yang ciki kan ada hadiahnya, baterai kecil. Ada gak begitu? Iya, aku anak sering beli. Kata emaknya begini, lu meneng beginian mulu. Buat apaan sih baterai kecil banget dah, apa gunanya? Biarin apa orang buat main-mainan doang. Duh, kalau bosan aja buang. Pas malam-malam mati lampu. Mati lampu malam-malam. Emaknya kebetulan lagi mau masakin Indomie buat babanya. Bahkan dia bingung nyari korek api. Terulang nih, repel lagi aja. Dipanggil anaknya, Yanti. Anaknya Yanti ditanya, ngapa mak? Sini lu. Ngapa sih mak? Itu baterai-bateraian lu mana? Mak kata kagak berguna. Ini lagi mati lampu, gue lagi butuh itu. Kecil banget sih mak, harganya juga 1.000. Mau harganya berapa kek? Sini neng, gue punya duit punya Dumie buat gue balu. Kata gitu ceritanya. Dikasih sama anaknya, dihidupin, cetek, itu korek api kelihatan kok. Lah apa ini korek api di depan gua orang kelihatan dari tadi. Itu dia mau tendang sayang. Gila Allah, jamil hidupin. Itu dikit tapi terang. Besok ibu cari-cari cahaya itu di alam kubur. Ibu pikir subhanallah biasa. Ibu pikir kalau ibu apik itu biasa. Ibu pikir kalau ibu amalkan sholat tahajud itu perkara kecil. Ibu pegang tasbih setelah sholat gerak, subhanallah, dikit banget, subhanallah. Oh, ibu jangan lihat itu. Nanti ibu di alam barzakh, ibu cari-cari itu. Ingin dalam kubur terang benderang. Kita tidak tahu kapan dipanggil Allah Ta'ala. Pada saat kita butuh cahaya. Cahaya itu bersumber dari cahaya Nabi Muhammad. Paham begitu? Oh, beruntung sudah. Nabi Adam bersama cahaya itu tidak takut. Nabi Nuh berada di atas itu kapal besar, tidak takut Nabi Nuh, karena dia bersama Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar api oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar, api udah luar biasa. Sekampung itu api dia dewek. Ana ma'ahab, kata Nabi Ibrahim. Kenapa tidak takut kau ya Ibrahim? Karena anak bersama Muhammad. Rasulullah belum lahir waktu itu. Nabi Musa digempur oleh Fir'aun hingga membelah lautan, tidak takut. Kenapa? Karena bersama Muhammad. Kalau orang akhir hidupnya bersama Nabi Muhammad, tidak takut saudara. Bersama syariat Nabi Muhammad, bersama agama Nabi Muhammad. Dalam kitab Syarhul Anam itu disebutkan, man mata bihubbihi nala kulla matlabi, orang yang mati membawa cinta Nabi Muhammad, dia mendapatkan segala keinginannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi cahaya buat batinnya kita, ya, menjadi keberkahan buat kita, berkah buat semua yang terkait dengan kita, dengan anak kita, dengan keturunan kita. Mudah-mudahan itu menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru-guru kita di sini hadir, Ustadz Yunus, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Juga guru kita Ustaz Ansoriah yang sedang kami perjuangkan ini majelis, yang ngaji sama ibu-ibu sekalian, datang Muzakarah, datang. Saya sepesantren dengan dia. Gitu. Jadi saya tahu cerdas dia dari dulu. Orang cerdas. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan ilmunya manfaat barakah, terus ilmunya bertambah, zahiran wa batinan, ruhan wa ma'nawiyan, dunya wal akhirah, ala hadinya wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Amin. Demikianlah yang dapat saya haturkan. Segala kekurangan mohon dibukakan pintu maaf. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya doa kita pohonkan kepada guru kita mulia, pada Ustadz Muhammad Yunus untuk menyampaikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada kiai saya takut nih jadi doa lebih abdul beliau, tapi karena disuruh ya saya nurutin apa yang suruh aja dah ya. Kita baca doa, sebelum doa kita baca Fatihah, terutama buat Bapak Haji Mudas yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Ustaz Dr. Haji Hilman juga, mudah-mudahan beliau juga ditempatkan di tempat yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majlis ini juga menjadi majlis yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Batin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaykhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa su'il qada syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.